Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan yang sangat berfaedah hari ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan studi awal dalam latar belakang masalah. Baik, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak mengenai seperti apa latar belakang masalah itu. Nah, selanjutnya pada sesi ini kita akan coba untuk menambahkan salah satu langkah strategik yang sebenarnya ini bisa digunakan untuk mengoptimalisasikan latar belakang masalah yang sudah teman-teman buat. Betul. Istilah lainnya adalah dengan melakukan studi awal. Studi awal ini seringkali orang katakan sebagai preliminary research atau pilot study atau studi pendahuluan. Baik, mari kita mulai teman-teman. Baik, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di dalam menunjukkan seperti apakah metode-metode atau poin-poin penting yang harus teman-teman lakukan dalam melakukan studi awal ini. Pertama, kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa apakah studi awal yang akan kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Seringkali banyak orang yang dia tidak melakukan studi awal karena mereka beranggapan bahwa asumsi yang sudah mereka bangun sebelumnya itu sudah sangat kuat gitu, sehingga mereka tidak perlu melakukan studi awal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang memang memiliki kapasitas intelijensi atau pengetahuan yang sudah banyak, dari experience risetnya pun ini sudah banyak. Jadi mungkin dia tidak perlu melakukan studi awal ke lapangan. Nah, kemudian untuk kita sendiri apakah perlu studi awal itu dilakukan? Nah, silakan teman-teman sendiri yang akan memutuskan apakah studi awal itu perlu atau tidak. Mari kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, sebelum saya masukkan ke dalam poin-poin penting, saya ingin menyajikan beberapa ilustrasi. Di sini ada satu ilustrasi yang mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman seperti apakah itu studi awal. Nah, teman-teman bayangkan bahwa diri teman-teman hari ini adalah sebagai seorang pejuang skripsi. Betul kan? Ya iyalah pasti. Nah, di mana-mana teman-teman akan mempersiapkan diri kalian untuk melakukan sidang skripsi. Wow, itu mungkin sangat amazing sekali kan bagaimana perasaan teman-teman akan menghadapi sidang tersebut. Namun sama halnya dalam studi awal, langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan sebelum mengikuti sidang itu adalah seperti ilustrasi studi awal. Di antaranya adalah pasti kalian akan mempersiapkan berbagai macam materi untuk ditunjukkan. Jelas sekali kalian perlu berbagai persiapan yang matang dari material, non-material, dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan revisian yang belum selesai, otomatis kalian harus cepat menyelesaikannya. Kemudian di samping itu kalian juga harus menguasai materi sidang yang sangat komprehensif. Kalian harus mengetahui seluruh seluk-beluk penelitian yang sudah kalian lakukan supaya tidak memalukan gitu. Kemudian kalian harus introspeksi diri supaya sidang lebih meyakinkan. Artinya kekurangan-kekurangan penelitian yang sudah kalian lakukan seperti apa gambarannya. Nah, selanjutnya kalian pun akan bertanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman. Ini jelas akan membantu kalian di dalam memberikan pengetahuan dasar tentang seperti apakah sidang nanti. Betul? Betul. Nah, yang terakhir mungkin adalah meminta doa pada orang tua agar sidang dilancarkan. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Materi untuk ditunjukkan, menguasai materi supaya tidak memalukan, introspeksi diri supaya sidang lebih meyakinkan, bertanya kepada teman yang sudah berpengalaman, dan tentunya adalah meminta doa pada orang tua agar sidang dilancarkan. Seperti itu ya ilustrasi jika kita akan melakukan sidang. Nah, sama halnya ketika ilustrasi ini kita aplikasikan ke dalam seperti apakah studi awal itu. Nah,
Teman-teman, ini adalah beberapa definisi yang saya temukan dan saya kolaborasikan dari berbagai ahli, di mana studi awal itu ada yang bilang sebagai suatu kegiatan yang terstruktur. Artinya, aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang akan lakukan teman-teman itu adalah untuk melakukan penelaahan dengan cara terstruktur. Artinya, menggunakan seperangkat metode yang ilmiah. Ingat, meskipun ini hanya studi awal, tapi teman-teman juga harus tetap mempertahankan standar dari scientific research itu sendiri gitu. Kemudian, namanya studi awal, pasti teman-teman bakal banyak persiapan. Betul, karena untuk melakukan studi awal ini teman-teman harus mempersiapkan banyak hal. Kemudian teman-teman akan juga well prepare atau penuh perencanaan apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu, kemudian kepada siapakah studi awal ini dilakukan, dan bagaimanakah studi awal ini dilakukan. Nah, studi awal itu pula dikatakan orang itu sebagai suatu proses mendekatkan kita kepada fakta dan fenomena di lapangan. Artinya ada semacam attachment researcher gitu. Jadi kita akan didekatkan kepada topik yang memang itu sudah menjadi bahasan kita. Sejauh mana kita akan terlibat di dalam fakta dan fenomena yang kita ambil gitu. Nah, yang terakhir ini adalah studi awal itu ternyata supaya kita bisa merasakan langsung fenomena yang diangkat, yaitu fenomena yang tentunya itu nyata, bisa diobservasi secara langsung dan juga diteliti secara langsung. Lalu, sebenarnya apakah tujuan dilaksanakannya studi awal? Ada 3 tujuan dari dilaksanakannya studi awal, yaitu ada eksploratif, ada powerful, dan ada konfirmatif. Nah, eksploratif di sini artinya adalah teman-teman melakukan studi awal untuk memberikan informasi yang komprehensif terkait penelitian kalian. Jadi kita melakukan studi awal untuk menggali lebih jauh, mengeksplor lebih jauh terkait hal-hal yang menurut kita itu tidak meyakinkan dalam penelitian kita, sehingga kita melakukan studi awal. Yang kedua adalah powerful. Powerful artinya di sini adalah studi awal itu teman-teman lakukan untuk membangun atau menguatkan hipotesis kalian tentang topik yang diangkat. Misalnya ketika kalian berbicara mengenai apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ketika kalian melakukan studi awal, pastikan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memberikan penguatan terhadap asumsi kalian, bahwa ternyata secara praktis di lapangan itu sudah kelihatan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Nah, yang terakhir, tujuan dilakukan studi awal ini adalah untuk melakukan konfirmasi terkait hipotesis yang sudah kita bangun. Artinya, benar nggak sih kalau si X ini ternyata mempengaruhi si Y? Nah, malah kira-kira mungkin aja nanti si Y ternyata yang malah mempengaruhi si X. Atau mungkin ternyata ketika kita melakukan studi awal, tidak ada hubungan antara X dan Y. Atau malah hubungannya kompleks, sehingga kita harus melakukan studi awal. Nah, itu adalah beberapa tujuan dilakukannya studi awal. Nah, kemudian kira-kira metode apa sih yang bisa teman-teman gunakan dalam melakukan studi awal ini? Banyak sekali metode yang akan kalian gunakan. Silakan kalian bisa memilih mana metode yang menurut kalian paling mudah dan bisa diakses untuk melakukan studi awal. Tentunya di kondisi sekarang ini yang kita serba online dan tidak mungkin bisa bertatap muka secara langsung dengan responden yang bersangkutan, teman-teman bisa memilih metode yang paling alternatif yang bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah data statistik dari valid government, atau teman-teman membuktikan bahwa dengan mengkaji data statistik atau informasi yang valid dari pemerintahan atau dari instansi, itu bisa menjadi salah satu bukti studi awal yang mungkin akan menguatkan asumsi teman-teman tentang topik yang diteliti. Yang kedua adalah current research dari penelitian sejenis. Nah, ini kayak bisa teman-teman melakukan kajian literatur, tapi lebih terfokus kepada artikel-artikel yang memang memiliki satu koherensi dengan topik yang kita angkat.
Nah, yang ketiga, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai keahlian di dalam meng-capture perspektif teoritis dari topik yang kita angkat. Teman-teman juga bisa menggunakan metode ini untuk melakukan studi awal. Di antaranya dengan melakukan delivering teori atau melakukan penurunan dari teori inti ke dalam sub-sub teori-teori tertentu. Nah, selanjutnya, metode lainnya juga teman-teman bisa menggunakan open questions atau pertanyaan terbuka. Ini biasanya untuk mengeksplorasi apakah benar topik yang akan kita teliti ini memang terjadi pada responden yang bersangkutan gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan survei sikap melalui Google Form, bisa menggunakan skala Likert ataupun survei sederhana dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apa yang sedang kita teliti ini memang terjadi di lapangan. Kemudian mungkin teman-teman juga yang kualitatif untuk mendapatkan gambaran awal tentang topik kalian melakukan semacam wawancara singkat atau wawancara unstructured atau yang tidak terstruktur dengan responden yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah teman-teman juga bisa menggunakan analisis video terkait. Artinya teman-teman bisa melihat video-video di YouTube, di Twitter, di Instagram dan sebagainya yang memang itu membahas tentang topik yang kita angkat atau fenomena yang terjadi. Kemudian teman-teman lakukan analisis apakah fenomena itu memang mendukung asumsi kita atau tidak. Nah, itu adalah beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan dalam studi awal. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan studi awal. Yang pertama adalah teman-teman harus menguatkan asumsi. Asumsi teman-teman sejak awal sebelum terjun ke studi awal itu memang harus sudah kuat gitu. Jadi jangan kita punya asumsi yang belum menetap, belum kuat, terus teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk studi awal. Ini nanti hasilnya tidak akan berkesinambungan. Jadi usahakan bahwa sebelum studi awal ini dilakukan, kalian sudah mempunyai asumsi yang memang sangat kuat. Kemudian, teman-teman harus paham bahwasanya studi awal itu digunakan adalah untuk mempermudah teman-teman, bukan menambah kompleksitas. Artinya, kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan studi awal yang kalian lakukan, ya sudah, cukup sampai di situ informasi yang teman-teman peroleh. Jangan lagi dilanjutkan ke dalam hal-hal yang lebih detail supaya tidak mempertambah kompleksitas dari penelitian teman-teman. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa studi awal ini harus ditelaah secara sesama. Jangan ditelaah secara mentah-mentah, karena kadang kita suka terlena, oh ternyata hasil studi awal menunjukkan bahwa si responden seperti ini. Nah, ini sesuai dengan asumsi kalian. Kalian harus paham benar dengan informasi awal yang kalian peroleh. Harus melakukan penelaahan yang teratur. Kemudian yang terakhir adalah yang penting adalah teman-teman juga harus selalu mengkonsultasikan dengan ahli-ahli lain terkait, misalnya dengan dosen pembimbing, dengan dosen metodologi penelitian ataupun dengan kakak-kakak kelas kalian yang memang sudah pernah melakukan studi awal. Nah, itu saja mungkin teman-teman terkait apa itu studi awal dan seperti apa teknis sederhananya. Silakan nanti kita lanjutkan untuk diskusi dan pertanyaan lainnya supaya lebih memahaminya dengan seksama di kelas masing-masing. Terima kasih, semoga ada pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.